ya Bapak Ibu. Pripun kabare Bapak Ibu sedaya? Sehat nggih, alhamdulillah. Menika Gejok Lesung nggih, Pak. Nggih. Oh, namine napa, Pak? Namanya apa? Mugia Laras. Mugia Laras. Nggih, ketuanipun? Pak Wasidi. Oh, Pak Wasidi. Pak, boleh diceritakan dong Pak ini guyub rukun menika Bapak Ibu warga wonten mriki lewat Gejok Lesung ini. Apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak Ibu untuk berkreasi melalui karya ini? Kan dulunya itu daripada daerah ini belum ada kesenian, itu bersama teman-teman ini kan merencanakan yaitu tentang kesenian. Kesenian, nggih. Karena terpancang modal, yang modalnya itu enggak banyak kan, teman-teman saya ajak mencari lesung namanya nih. Lesungnya kayak peralatan menumbuk padi sejak zaman dahulu. Tradisional ya Pak ya? Oke, ini bisa seirama, terus kemudian bisa latihannya berapa hari ini Pak? Bisa kompak dan menarik. Duluan itu ya paling 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali duluan itu. Tapi kalau sekarang ya sudah jarang-jarang. Iya, tapi tetap semangat nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi guyub greget gumregah kagem masyarakat wonten mriki nggih. Dan tetap taat protokol kesehatan ya Bu ya, pakai masker dan juga bisa tetap optimis untuk melestarikan kebudayaan melalui Gejok Lesung. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Baik, dengan view yang menarik pemirsa, kita telah saksikan tadi penampilan Gejok Lesung dari Mugia Laras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam dialog edisi khusus hari ini. Suasananya wow keren banget nih ya, dengan suguhan nuansa alam yang keren banget dan pastinya sejuk gitu ya, dari Desa Wisata Ngelanggeran. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang isu atau topik pariwisata, karena pariwisata itu adalah memiliki peran yang strategis dalam menopang perekonomian nasional, bahkan secara khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Hadir di sebelah kami ada yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Mbak Ika. Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik dan nih Pak. Sehat. Pak Singgih, Pak Singgih Raharjo. Di tengah pandemi COVID ini Bapak tentunya memegang peranan penting nih sektor pariwisata. Cukup letihkah atau harus terus melaju dengan optimisme nih Pak untuk DIY? Kita harus optimis ya, walaupun di masa pandemi seperti ini Mbak Ika ya. Betul. Jadi memang kalau kita melihat antara pariwisata dengan COVID-19 itu kan bertolak belakang. COVID suruh stay at home, sementara kalau pariwisata suruh jalan-jalan. Jadi nggak akan ketemu. Tapi inilah yang kemudian menjadi tantangan kita, bahwa segala sesuatunya kemudian harus beradaptasi, termasuk sektor pariwisata. Adaptasi itu supaya kita tidak terus kemudian diam, berhenti, bergerak untuk membangun pariwisata. Kita bagaimana kita tetap berwisata tetapi sehat atau terhindar dari COVID-19. Baik. Intinya adalah di situ. Di situ ya Pak ya. Oke, melihat tentunya perkembangan nih Pak pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, sebetulnya di DIY ini kan ujung tombak itu ada di pariwisata nih Pak. Arahan Pak Gubernur seperti apa ini Pak untuk Jadi ada 3 pilar yang ada di 3 pilar pembangunan di DIY itu. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian kebudayaan dan pariwisata itu sendiri. Nah, kalau pariwisata ini merupakan sektor unggulan untuk menumbuhkan sektor di ekonomi, sebetulnya di situ. Baik. Nah, kalau sektor pariwisata kemudian terdisrupsi atau kemudian ada gangguan seperti di COVID-19 ini, tentu kemudian multiplier efeknya yang kemudian akan berakibat kemana-mana. Betul. Jadi kita masih ingat pada saat awal pandemi, saat itu, pada saat kemudian begitu wisatawan langsung turun, tidak ada kemudian wisatawan yang berani melakukan traveling kemana-mana, termasuk Yogyakarta. Maka kemudian ada oversupply, ada kemudian stoknya yang melimpah karena pasarnya tidak menampung seperti telur, seperti ayam dan sebagainya. Ini sampai diberi-berikan kan waktu itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata betul-betul mempunyai multiplier efek yang luar biasa. Kalau kemudian kita melihat dari hitungan dari Bank Indonesia dan BPS, sektor pariwisata penyumbang PDRB itu 10,4% dari total PDRB. Tapi kalau pendidikan itu 8, sekian. Nah, kalau
kemudian turunannya dihitung, itu bisa sampai antara pendidikan dan pariwisata bisa sampai 64%. Hampir separuh lebih dari PDRB itu ditopang dari kerumunan sebetulnya. Kerumunan. Pariwisata kerumunan, pendidikan kerumunan juga. Sehingga pada saat dua-duanya itu dilarang, pasti kemudian akan terkonstruksi. Tapi alhamdulillah di triwulan kedua, triwulan ketiga kita sudah mulai meningkat walaupun masih minus, dan di triwulan pertama 2021 ini kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi positif di angka 6,4. Baik. Ini prestasi yang luar biasa. Prestasi juga ya, Pak, untuk DIY. Baik, Pak Singgih, melihat konteks tadi Bapak mengendikan ketika kerumunan itu kan juga berdampak gitu ya, Pak ya. Nah, apalagi kemarin musim mudik itu kan juga dilarang. Nah, ini dampaknya bagi perkembangan pariwisata DIY gimana nih, Pak? Pasti ya, pasti terdampak ya. Karena tapi inilah yang kemudian perlu teman-teman pelaku industri, pelaku pariwisata tentu akan bisa memahami hal ini. Karena kalau kita melihat sebelum Lebaran ini kan kasus di India, kasus di Malaysia, Filipina itu terutama India sangat mengerikan sekali. Nah, kita belajar dari negara lain yang tentunya kita tidak ingin bangsa kita seperti itu. Sehingga keluarlah kebijakan pemerintah yang tadinya membolehkan mudik, kemudian melarang mudik. Ini artinya kemudian kita harus bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 itu. Tentu kemudian pada saat pelarangan itu kemudian sangat drop sekali, okupansi hotel hanya sampai 5-7%. Sepi sekali waktu Lebaran kemarin. Kalau Mbak Ika jalan-jalan gitu, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemarin pukulan telak bagi teman-teman di industri perhotelan, karena biasanya Lebaran itu kan panen ya, tapi karena berkah. Ya karena situasinya seperti itu sehingga kemarin sangat sepi sekali. Tapi alhamdulillah minggu ini sudah mulai ramai ini. Sudah mulai ramai ya, Pak. Oke. Harus bangkit gitu ya, Pak. Sektor pariwisata harus optimis gitu ya, Pak. Untuk itu saksikan terus di Dialog edisi khusus hari ini.